Oke, halo, salam kenal. Aku Aditya Dumadi dari Everpro. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini. Di sini aku akan mengenalkan apa itu agregator shipping atau pengiriman dan manfaatnya apa nih untuk UMKM atau seller. Khususnya nanti kita akan bahas adalah Everpro Shipping. Itu salah satu agregator terbesar yang ada di Indonesia. Oke, di video ini mungkin agak cukup panjang sekitar 10 atau 15 menit. Nanti kalau misalkan Anda yang ingin, skip ke poin pentingnya, nanti bisa cek di bawah, itu sudah saya bikin part-nya, atau bisa cek ke next video, ada playlist, nanti udah ada beberapa, cara transaksi yang lebih detail, gitu. Di sini hanya untuk pengenalan, siapa tahu ada yang belum tahu nih agregator shipping itu apa. Oke, aku lanjut aja ya. Sip, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah profil aku. Aku tadi udah nama panjang aku Aditya Dumadi atau biasa dipanggil Adum. Di sini aku tim expansion gitu. Terus sebelumnya saya pernah di Shopee, khususnya di Shopee Express ya, di logistiknya. Gitu. Oke, lanjut aja ya masuk ke materi. Nah, apa yang mau dibahas nih? Jadi kita akan bahas ini pertama keresahan atau pain point dari teman-teman seller atau UMKM ini khususnya yang jualan online ya dan ada pengiriman paket gitu. Terus nanti manfaat dari aggregator shipping itu solusinya seperti apa sih? Gitu. Sama nanti peran aggregator shipping. Sama nanti ada beberapa tips pengiriman yang cukup penting yang perlu nanti dicek gitu. Kalau mau langsung skip ke part yang eh, seperti tips itu nanti bisa cek di bawah. Nanti sudah aku buat part-partnya gitu. Oke, lanjut. Oke, pain point-nya. Nah, kira-kira pain point-nya apa aja nih yang biasa terjadi di pengiriman paket khususnya untuk UMKM yang suka jualan online ya. Oke, yang pertama yaitu bingung kirim pakai ekspedisi apa nih yang kira-kira SLA-nya oke sama success rate-nya atau persentase keberhasilannya itu tinggi ke suatu tujuan gitu. Kan kadang suka bingung ya gitu. Khususnya untuk yang pengiriman reguler ya yang di luar marketplace. Kalau di marketplace biasanya kan sudah otomatis sudah di-masking sama si penyedia platformnya gitu. Tapi kalau yang reguleran atau yang biasa kirim paket langsung ke ekspedisi, nah kadang kan suka bingung nih. Tuh, terus apa lagi nih? Nah, yang kedua itu kadang pelanggan itu minta kirim dengan COD tapi di luar marketplace. Umumnya misalkan kayak customer-nya itu seperti sudah orang tua yang tidak mungkin belum familiar dengan marketplace atau tidak ingin di sana mungkin agak ribet untuk apa namanya umur di orang tua, mungkin dia pengen langsung tapi pengennya COD. Nah, itu kan kadang bingung ya mau pakai apa. Nah, nanti kita akan ada solusinya. Oke, yang ketiga banyak kirim paket tapi nggak dapat cashback atau diskon dari ekspedisi. Nah, ini sering terjadi ya, itu terutama yang belum jadi langganan suatu ekspedisi atau belum jadi suatu membership suatu ekspedisi, itu biasanya nggak langsung dapat diskon tuh. Nah, kita ada solusinya juga untuk ini. Yang keempat, nah apalagi soal kendala pengiriman atau klaim. Nah, ini kadang repot banget ngurusnya. Kalau misalkan langsung ke ekspedisi gitu. Pertama, itu tidak ada update otomatis, tidak ada yang bisa kita track secara real time gitu. Jadi harus cari dulu resinya nih, resi fisik kertasnya, terus nanti ditanya kok ini nggak kirim-kirim, kita datengin ke agennya atau telepon ke agennya, minta tolong nanti ada SLA lagi. Nah, itu kadang agak susah ya untuk follow up itu. Kita juga ada solusinya nanti. Oke, yang kelima, mau kirim paket gede atau besar, tapi repot nih harus nganter ke agen gitu. Udah gitu nggak ada cashback lagi, nggak bisa minta diskon. Nah, ini kan apa agak repot ya kalau paket-paket gede harus diantar. Nanti kita bisa ada solusinya untuk minta pick up ke tempat kakak dan untuk paket-paket gede gitu atau paket besar. Nah, ini khususnya untuk yang sudah level UMKM-nya sudah punya website sendiri, sudah punya sistem sendiri, gitu. Terus pengen punya kerjasama sama ekspedisi, gitu. Kadang kan agak repot ya ngurus PKS atau bekerjasama ke masing-masing ekspedisi. Belum lama itu cuma dapat satu ekspedisi lagi. Kalau satu ekspedisi itu trouble, nah itu biasanya susah tuh untuk beloknya ke ekspedisi lain. Nah, kita juga ada solusinya seperti ini. Oke, nah tadi ya, kalau misalkan keresahan tadi itu ada yang bisa ngebantu proses pengiriman di satu platform atau di satu tempat aplikasi, kira-kira apa namanya mau nggak Kakak? Oke, oke. Mungkin aku akan bangun lagi nih kira-kira kebutuhannya seperti apa. Itu aku akan jabarkan lagi pain point keduanya. Oke, misalkan bisnisnya sudah jalan ya, sudah jalan, sudah cukup lama, terus pengen scale up nih, pengen membesarkan bisnisnya gitu. Terus bisnis online-nya udah tahunan
gitu. Nah, kondisi sebelumnya itu, nah data pelanggan itu sangat banyak, tapi nggak kececer, nggak kerekap. Bayangin kakak misalkan ada pengiriman di luar marketplace ya, banyak sekali regulerannya, terus cetak fisik, resi, terus udah bertahun-tahun nih, anggaplah satu bulan itu ada sekitar 1.000 resi reguler, setahun berarti kan udah sekitar 10 ribuan ya, 10 ribuan resi, otomatis itu adalah database pelanggannya kakak gitu. Nah itu agak repot kan kalau misalnya harus ngeketik satu-satu lagi, masukin ke database ke Excel-nya kakak, itu akan sangat painful banget gitu. Nah, atau kondisinya kakak seperti distributor atau supplier yang punya banyak agen gitu, tapi nggak bisa pantau performanya nih gitu, khususnya untuk orderan shippingnya. Atau misalkan kita kirim paketnya nih ke downline kita atau ke agennya kakak, terus agennya kakak ada aktivitas pengiriman juga dari aktivitas penjualannya. Nah, itu kan kadang kita nggak bisa lihat ya atau nggak bisa tahu, oh berapa sih pengiriman dia selama sebulan, selama 2 bulan atau berapa gitu. Nah, itu kita nanti juga ada solusinya. Terus, nah karena punya tim sales internal nih atau tim CS internal gitu, tapi sulit rekap untuk performa atau order processing-nya gitu. Maksudnya apa sih? Gitu. Jadi bayangin kakak udah jalan sebulan, kita nggak pakai sistem, semuanya manual, mungkin pakai Excel atau pakai G-Sheet gitu. Terus order yang dibuat sama si sales atau si admin CS tersebut, itu kita nggak bisa pantau tuh sampai akhir. Kadang ada aja kan paket dikirim, oke nih si sales A mau kirim penjualan dari barang ini gitu. Kita nggak tahu nih barangnya ada yang trouble atau ada yang retur lagi gitu. Takutnya ke skip, oh ternyata ini barangnya retur tapi ternyata rewardnya udah kita kasih. Nah, itu kan agak repot ya. Nah, itu kita nanti ada satu sistem di platform kita yang bisa melihat oh CS ini udah order apa aja terus berhasil nggak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau scale up, itu kan kalau misalnya kita, apa namanya, dengan kendala-kendala tersebut, kalau kita rekap manual sangat lama ya, gitu, sangat lama, sangat makan waktu, gitu, dan, effort banget gitu kan. Terus kalau misalkan kita, "Ah, udahlah pakai asumsi aja," nah itu kan sayang budget dan waktu juga ya, kalau misalkan kita nggak berdasarkan data. Gitu. Nah, kita, sangat sarankan, UMKM sudah mulai pakai sistem, gitu. Sistem atau data driven khususnya untuk, aktivitas pengirimannya, gitu. Jadi bayangin semua aktivitas Kakak dari, awal sampai akhir itu pengiriman itu ada dalam satu sistem, database-nya rapi, CS-nya siapa atau sales-nya siapa yang bawa, itu akan kelihatan semua. Jadi Kakak nanti bisa ngecek untuk nge-audit atau ngecek, ke belakang, "Oh ini siapa kemarin yang, ngasih order, siapa yang bikin ordernya," itu nanti bisa kelihatan. Gitu, bayangin kalau itu Kakak pengiriman udah cukup banyak, nggak ada itu pasti akan, sulit untuk ngauditnya, gitu. Dan makanya ini adalah salah satu, salah satu tools yang bisa ngebantu teman-teman UMKM khususnya untuk yang ada pengiriman, itu untuk jadi, lebih rapih dan bisa scale up berdasarkan, data. Jadi Kakak punya data, oh scale up, oh pengiriman banyak nih ke arah Bandung atau pengiriman banyak nih ke arah Semarang, ya udah ads-nya kita boost ke sana, budget ads-nya atau budget iklannya kita boost ke sana misalkan, atau kita cari agen-agen lebih banyak di sana gitu, atau agen di sana kita maintain biar dia bisa jualan lebih kenceng karena pasarnya cukup besar. Itu kan kita enak kalau misalnya ada datanya. Nah, disitulah jadi itu adalah salah satu poin penting kenapa harus pakai platform agregator shipping gitu. Jadi tadi ya kita sudah tahu. Jadi daripada nanti membuat kerjasama satu persatu ke 3PL, kita misalkan sudah ada sistem, daripada kendala pengiriman eskalasinya manual, apalagi apa namanya pakai WhatsApp atau pakai apa di telepon, itu kan kadang kita nggak bisa lost track ya, kita nggak ada tiket yang dibuat gitu. Itu jadi apa namanya bakal lost track kita atau nggak bisa ke track gitu. Nah, daripada data pengirimannya kepencar nih, itu sulit untuk ngerekap gitu, untuk keperluan strategis atau operasional atau manajemen gitu. Nah, itu kan sayang banget ya gitu. Dan daripada connect API, API ini bahasa untuk integrasi gitu satu persatu ke masing-masing ekspedisi, itu akan makan waktu banyak tuh kan pasti. Dan daripada tidak dapat cashback atau diskon padahal kirim banyak paket. Nah,
Dari situ kita sangat sarankan Kakak, teman-teman seller atau teman-teman UMKM itu mulai memakai, agregator shipping khususnya di Everpro. Karena kita di Everpro Shipping ini, sudah, sangat mumpuni untuk, memfasilitasi semua keresahan tadi, gitu. Sip, aku langsung masuk ke Everpro Product Knowledge ya. Jadi Everpro Shipping itu apa? Gitu. Jadi ya tadi aku udah bangun apa namanya keresahannya seperti apa gitu daripadanya apa aja mendingan kan pakai Everpro atau pakai apa namanya pakai applicator shipping gitu atau aplikasi platform gitu. Nah, di sini aku akan jelasin Everpro shipping itu seperti apa sih cara mainnya atau cara secara general ya gitu. Oke, benefitnya apa aja nih yang ada di Everpro Shipping? Pertama, pendaftarannya gratis. Ini salah satu sistem sangat sering dilewatkan sih, gitu. Karena kita sistemnya sangat mumpuni, gratis pula daftarnya, gitu. Terus platformnya multi kurir, jadi banyak banget ekspedisi yang bisa kita pakai. Ekspedisi yang kita sudah pakai itu sudah kerjasama langsung secara corporate partner, gitu. Jadi sangat bisa diandalkan. Gitu. Kita lebih dari 10 ekspedisi. Cashback pengiriman up to 35%. Nah, bahkan sekarang dibuat tes video ini di bulan Juni. Juni itu kita ada ID Express sampai 40%. Gitu. Bayangin kakak ada let's say omset total shipping fee atau pengiriman ongkirnya itu sebulan 10 juta gitu. Pakai ID Express semua misalkan. Berarti kan cashback itu 4 juta itu lumayan banget Kak bisa ngebayar 1 CS atau bayar operasional, packing kakak segala macam gitu. Oke, gratis biaya return untuk beberapa ekspedisi. Karena kita ada sekitar 1-2 ekspedisi yang biasanya ada biaya returnnya. Tapi secara dominan itu ada yang gratis biaya return. Gitu. Biaya returnnya apa sih? Jadi kalau misalnya paket gagal kirim, dibalikin, nah itu biasanya kalau seperti JNT di kita nih di bulan ini itu ada biaya retur. Gitu. Jadi perlu hati-hati kalau misalkan ada pakai ekspedisi yang ada biaya returnnya. Saat ini di bulan Juni 2024 yang ada biaya retur itu adalah JNT Express dan JNE. JNE itu khusus untuk di luar Pulau Jawa. Di dalam Pulau Jawa returnya itu gratis. Seperti itu. Lalu pencarian COD. Nah, ini salah satu powerful banget nih. Cash flow jadi aman. Gitu. Pencarian COD kita hanya 1 hari atau 1 kali 24 jam. Oke, komplit hari ini COD-nya misalkan di pagi ini jam 8 pagi, besok jam 8 pagi itu sudah bisa dicairkan dana secara full gitu. Terus nah, resi ekspedisi terupdate secara otomatis setelah input di Everpro. Kita ada beberapa ekspedisi yang langsung ke-update itu kayak JNT dia ke-update, nanti kayak resi created itu bisa di webnya JNT itu juga kelihatan gitu. Umumnya yang lain tuh harus di-scan dulu sama tim first mile-nya atau tim pick-up-nya atau sama si agen gitu. Nanti baru kelihatan di webnya si masing-masing ekspedisi. Tapi kalau di kita tracker udah jalan. Karena resi kita bukan resi booking tapi sudah resi jadi gitu. Oke, lanjut. Nah, ini layanan customer service kita end to end. Dalam arti kita urusin dari pick up sampai kalau amit-amit ada klaim kita urusin gitu. Perlu nanti tetap ada request dari usernya ya gitu. Tip intinya dari semua ekspedisi nggak perlu ke masing-masing ekspedisi kita bantuin dari CS. Nanti up ke CS kita yang akan bantuin ke apa namanya masing-masing ekspedisi. Oke, nah ini dia kita dapat melayani pengiriman reguler, kargo dan instan gitu. Oke, lanjut. Nah, aplikasinya bisa diakses di mana aja nih. Kita ada di versi web sama di Android gitu. Untuk saat ini yang lebih lengkap dan lebih enak dilihat sebenarnya di web. Karena fiturnya cukup lengkap, ada fitur kita lain juga seperti Everpro CRM dan kawan-kawan yang bisa saling terhubung dan saling mendukung aplikasi kita. Gitu. Kalau yang mau cari simple di Android kita juga ada gitu. Jadi yang orderannya ya sehari masih apa namanya di 10 sampai 50 pakai HP ya oke lah masih oke. Tapi kalau aku saranin kalau ada di atas 30 order itu enaknya pakai apa namanya di web sih, pakai laptop atau pakai komputer gitu. Jadi lebih enak input-inputnya. Sip, partner logistik. Nah, ini video di Juni 2024 kita ada banyak sekali ekspedisi yang sudah kerjasama sama kita, JNT Cargo, Si Cepat SAP di Express, ada Paxel juga, ada JNE, ada Lem Parcel, ada Ninja dan kawan-kawan. Gitu. Di sini adalah ekspedisi yang kita apa namanya yang bisa dipakai sama user Everpro dan
ada beberapa ekspedisi yang cashback-nya besar seperti AliExpress, JNT Cargo kita juga pun di Juni 2024 tuh di 18% malah. Tuh, sangat apa namanya mumpuni gitu. Tapi ada beberapa ekspedisi yang nggak ada cashback ya. Contohnya seperti Paxel, Gosen, Central Cargo itu kita nggak ada cashback gitu. Tapi bisa digunakan karena memang tujuan dari seller kan yang penting paket dikirim dulu gitu. Yang penting dikirim, prioritasnya dikirim, lancar, cashback itu biasanya reward lah gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang oh aku yang penting barang dikirim deh seperti Paxel, kalau misalnya ada yang jualan pakai apa barang-barangnya itu frozen food, nah itu aku sangat sarankan pakai Paxel. Walaupun nggak ada cashbacknya, tapi insya Allah pengiriman kalau misalnya dia frozen, kategori di frozen, dia insya Allah aman gitu. Karena dia ada semacam kayak cold storage-nya di masing-masing hub gitu. Tapi memang areanya terbatas. Oke, lanjut. Nah, solusi Everpro untuk Anda. Di sini intinya di Everpro tuh bisa ngelakuin apa aja sih? Yang pasti nanti bisa ngecek ongkir di Everpro. Mas, aku mau ngebandingin ongkir nih antara misalnya dari Jakarta ke Bandung gitu. Yang paling murah yang mana? Bisa di aplikasi kita. Gitu. Jadi nanti akan keluar Jakarta Bandung, JNE berapa, JNE berapa, dan kawan-kawan. Nanti bisa cek di video selanjutnya yang soal cek ongkir gitu. Lanjut, nanti input data pengiriman yang pasti kayak input data pengirim, penerima dan data barang ini harus valid ya gitu. Jangan sampai ada yang miss gitu. Kayak data pengiriman misalnya miss, ya takutnya nanti kurir mau ke pick up, dia datanya salah, dia nggak bisa pick up gitu. Data penerima kalau miss ya takutnya nggak nyampe barangnya. Jadi sebisa mungkin valid gitu. Nanti ada beberapa tips soal itu. Dan data barang juga penting. Kayak misalkan berat bersih, dimensi itu penting ya diisi gitu. Oke, lanjut. Nah, apa aja nih service yang kira-kira metode yang ada di Everpro? Nah, kita ada non COD, ini sudah umum ya. Jadi kakak nanti perlu top up dulu, nanti apa namanya bayar ongkirnya, barang jalan gitu. Terus tapi kalau misalkan Mas ada customer kayak tadi dia minta barangnya itu di apa namanya dibayar waktu dianterin sama kurir. Monggo, kita ada COD ongkir dan barang, ada COD ongkir juga. Kalau misalkan dia, Mas, aku bayar ongkirnya di tempat aja deh gitu. Barangnya dikirim dulu aja. Nah, itu bisa pakai COD ongkir gitu. Tiga ini kita ada gitu. Dan ini cukup powerful di Everpro. Sorry. Oke. Lalu untuk pengantarannya kita bisa di pick, bisa di pick up sama di drop off gitu. Jadi nanti ada untuk yang pick up ini dari user tetap perlu nanti ngetesting order dulu gitu karena takutnya manpower masing-masing ekspedisi tiap area kan performanya agak beda-beda ya gitu. Jadi saranku nanti testing dulu kayak bikin resi dummy dulu terus tunggu sampai si kurirnya nge-WA nanti baru tuh oke Kak nih ordernya aku testing dulu nanti di cancel resinya terus nanti order benerannya baru aku kabarin gitu. Jadi intinya gimana caranya ngedapetin nomor kurirnya. Dari kita juga bisa push dari Everpro, tapi kita nggak push itu ke pusat gitu, ke pusatnya si ekspedisi. Gitu. Jadi kadang apa butuh waktu untuk apa namanya nge-push ke pickup sampai akhir pickup gitu. Jadi untuk awal-awal saranku testing dulu untuk yang pickupnya di area kakak. Misalkan ditargetin aku mau coba ID Express, Ninja, sama JNT Cargo. Kita bikin resi dulu aja. Bisa untuk keperluan sendiri atau untuk testing dulu nggak apa-apa gitu nanti tinggal di cancel resinya sip gitu ya kalau drop off jangan bisa jadi kalau misalkan nanti paket kan nih nggak ke pick up gitu atau memang lebih dekat ke agen suatu agen ya udah nggak bisa di drop off gitu hampir semua ekspedisi yang resinya pick up itu bisa di drop off kecuali JNE JNE itu harus ganti resi dari resi pick up ke resi drop off gitu tapi kalau yang lainnya itu bisa resi pick up ke drop off gitu. Oke, sip. Nah, nanti ketika paket itu diterima dan delivered statusnya, baru nanti cashback-nya itu masuk ke saldonya di Everpro atau My Balance. Gitu. Jadi harus komplit dulu atau delivered dulu. Gitu. Kak, kalau misalkan paketnya ke retur, itu gimana? Gitu. Misalkan pembelinya, penerimanya nggak mau bayar, atau penerimanya apa namanya dikontak susah, atau alamatnya salah, gitu. Dia retur, gitu. Cashback-nya dapat nggak? Mohon maaf, itu kita nggak dapat gitu. Jadi cashback hanya untuk paket yang delivered gitu. Oke. Terus nanti kalau datanya sudah banyak, maka nanti bisa dapat analitik data di dashboard kita. Gitu kayak pengiriman paling banyak kemana, total pendapatan berapa, total COD berapa, return rate kita berapa, nanti akan kelihatan di dashboard kita. Begitu. Oke. Nah, ini ada beberapa fitur unggulan kita yang sekitar 3 bulan, 3 sampai 6 bulan ke belakang itu baru rilis.
Oke, yang pertama label prioritas. Nah, kerennya di Everpro, kita resi yang tercetak khusus yang di web itu nanti akan ada template seperti ini. Jadi akan ada label prioritas. Ini sebenarnya pancingan kita untuk nge-push teman-teman apa namanya kurir untuk apa namanya lebih cepat nganterinnya. Gitu. Sip, yang kedua WhatsApp validator. Nah, di sini kenapa ini penting? Karena trennya sekarang teman-teman kurir itu lebih senang kalau konfirmasi itu via WhatsApp. Kenapa? Karena gratis. Gitu. Jadi mereka tidak mengeluarkan biaya. Gitu. Jadi pastikan kalau penerima itu punya WhatsApp. Gitu. Jadi kalau misalnya apalagi yang COD ya, gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada nomor WhatsApp-nya minta sebelum dibikin resinya diminta dulu nomor WhatsApp-nya yang aktif yang mana gitu karena kurir biasa akan konfirmasi dulu apalagi kalau daerahnya agak pelosok gitu karena mereka harus setting rute dulu kan gitu jadi pastikan mereka mudah untuk apa namanya si kurir itu menghubungi gitu satu dengan apa dengan memastikan ada WhatsApp-nya gitu di Everpro kita ada validator nih kalau misalnya belum terhubung akan abu-abu seperti ini kalau misalnya sudah terhubung WhatsApp dia akan hijau jadi kayak ya validasi oh ini benar ada WhatsApp-nya oke. Nah, kita ada yang powerful lagi nih, yaitu kita bisa ngirim WhatsApp notif otomatis berdasarkan status paket. Maksudnya apa, Mas? Contoh, kirim paket COD, COD, terus ketika paketnya sampai di kota tujuan, misalkan ngirim ke daerah Pamulang, gitu. Nah, ketika paketnya itu kita kirim, terus di pengiriman itu statusnya berubah jadi hub Pamulang misalkan. Nah, ketika sampai di hub Pamulang itu nanti bisa nge-trigger WA otomatis ke si penerima, "Hey, paketmu sebentar lagi akan sampai." Apa, paketmu misalkan tadi isinya apa, misal baju muslim akan sampai dengan, siapkan dana COD sekian. Jadi ini apa, biar kita ngerimain atau mengingatkan si penerima, "Oh, ada paket mau datang, COD lagi," dan itu, apa namanya, harus siapkan uang gitu. Takutnya apa, ya takutnya kalau COD kan rata-rata penerima yang nggak ada di tempat atau penerimanya nggak siap nitipin uang ke rumah dan kawan-kawan gitu. Jadi itu untuk minimalisir gagal kirim gara-gara apa namanya penerimanya belum siap gitu. Ini cukup nanti bisa di apa namanya ada beberapa template yang lain kayak misalnya paket sudah dikirim, misalnya sudah di pick up itu bisa otomatis kirim ke penerima juga. Jadi kayak misalnya kita ngasih service excellent lah gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi semua yang berdasarkan status resi itu nanti kita bisa buatkan trigger WhatsApp-nya secara otomatis. Itu ada di Everpro CRM sebenarnya ini bagian dari Everpro CRM gitu. Oke, lanjut. Nah, kita ada download handover form ke kurir dari dashboard Everpro gitu agar serah terima paket itu aman. Jadi ada beberapa apalagi kalau misalkan paketnya cukup banyak terus untuk menghindari selisih itu Kakak nanti kan suka bikin ya resi apa aja diangkut oleh siapa kurirnya plat nomornya berapa. Nah, itu nanti bisa tuh apa namanya di download dari dashboard kita gitu karena kita sudah sediakan download handover form takutnya apa takutnya kurir tuh nggak selalu ready apa namanya blanko atau not untuk handover gitu oke jadi untuk antisipasi kita apa namanya bisa create untuk handover form gitu oke nah di sini aku mau jelasin juga soal jenis klaim Everpro. Oke, jadi apa aja sih jenis klaim di Everpro? Kita ada over SLA, ada loss, ada broken. Ini loss broken sudah umum sama RTK atau return tanpa konfirmasi. 1 dan 4 ini adalah hal yang jadi poin penting juga gimana cara kita melindungi teman-teman user gitu. Karena kalau misalnya ada paket yang ternyata over SLA dan itu sudah cukup lama dan kira-kiranya terindikasi akan loss, itu nanti kakak-kakak bisa mengajukan klaim over SLA. Jadi paketnya itu akan dianggap seperti hilang, gitu. Jadi nanti akan apa namanya klaim ke ekspedisi senilai harga barang atau asuransi yang diinput. Gitu. Loss broker ini sudah umum ya, sudah pada tahu. Yang ketiga nih RTK, return tanpa konfirmasi, gitu ya. Kalau nih ada ekspedisi yang kirim ke suatu alamat, dia nggak ada attempt atau dia tidak ada percobaan, terus dia ngeretur, gitu. Nah, nanti Kakak bisa, apa namanya, klaim untuk RTK atau return tanpa konfirmasi karena tidak ada percobaan pengiriman,
gitu. Nanti ajukan ke tim kita, nanti kemungkinan besar itu ongkirnya akan kita balikin kalau misalkan sudah divalidasi klaim RTK-nya gitu. Sip. Nah, ini adalah beberapa tips dari shipping atau pengiriman. Oke, kalau misalkan Kakak main di produk F&B, ini kenapa perlu aku sampaikan karena khawatir ada yang belum ngeh apa namanya pengiriman-pengiriman itu harus seperti apa sih gitu dan apa sih poin pentingnya. Pertama expired date sama kalau misalkan kakak-kakak main di F&B ya, itu expired date itu cukup penting gitu. Takutnya ada yang seperti jualan pempek atau jualan bakpia dan kawan-kawan, pastikan itu pengirimannya itu produk itu tahan sekiranya sekitar 2 sampai 3 kali SLA pengiriman gitu. Dan itu masih fresh gitu. Jadi kalau misalkan produk cepat basi tidak disarankan, mending main di frozen food gitu atau main di instan gitu. Jadi main yang di lokal aja gitu. Jangan dikirim yang apa namanya yang reguleran gitu. Oke, yang kedua, pilih ekspedisi yang memiliki SLA tersingkat dan success rate tinggi. Nah, Everflow nanti bisa kelihatan nih mana yang SLA-nya apa namanya berapa persen sama success rate berapa persen. Nanti akan kelihatan saat bikin order. Ini di web ya, gitu. Terus yang ketiga, pastikan kemasan standar aman dan tidak terdapat ruang atau kedap udara. Ini terutama untuk yang kirim-kirim paket yang agak-agak fragile barangnya, ini sebisa mungkin packagingnya itu harus aman. Gitu. Tidak koclak kadang apa ada yang tidak rapat di dalamnya, jadi koclak ke bentur-bentur di dalam rusak gitu kan. Kenapa? Karena takutnya relate sama asuransi. Itu asuransi itu asalkan paketnya itu standar dikirimnya, packagingnya standar, itu bisa diklaim. Tapi kalau packagingnya tidak standar tapi diasuransikan, kemungkinan bisa ditolak klaim asuransinya gitu. Karena itu ada kesalahan dalam packagingnya gitu. Terus, nah ini pilih kategori dan ekspedisi yang sesuai dengan jenis produknya. Contohnya kayak misalnya kirim frozen food, ya kalau bisa pakai Paxel gitu karena dia ada cold storage-nya gitu. Kalau kalau enggak ke cover ya pakai misalkan ekspedisi yang tersingkat lah gitu. Sip, lanjut. Nah ini ada beberapa packaging tips gitu. Ini kita ambil dari Paxel karena Paxel salah satu mitra kita juga. Tuh kita sebisa mungkin tidak koclak ya di dalamnya gitu. Terus packaging shipping tips juga nih kalau misalkan frozen food main seperti ini. Ini tidak disarankan ya, apalagi kalau yang main instan, packaging seperti ini. Ini yang pertama tidak proper, yang kedua sangat tidak aman, gitu entah bos dan kawan-kawan. Gitu. Terus standar pengemasan itu seperti ini ya. Ini kita dapat dari Center Cargo, satu mitra kita juga. Ini bisa jadi acuan juga. Sip, pertanyaan sering muncul atau FAQ. Nah, apa yang harus dilakukan setelah pendaftaran? Nah, kita selesaikan verifikasi data, cek ketersediaan cek ongkir, alamat pickup default, membuat order, dan 5 ini nanti ada di video selanjutnya ya. Kita ada beberapa video, nanti bisa dicek di video selanjutnya, di playlist kita. Terus bagaimana bila paket tidak terpick up? Nah, ini yang perlu aku share. Jadi pada umumnya ekspedisi itu ada sekitar 3 tim. Ya, ada first mile, middle mile, dan last mile. Gitu. Jadi ini perlu jadi pengetahuan umum karena apa? Kayak misalkan Mas kadang nanya ke kurir yang ke pick up kok paket kemarin nggak antar-antar gitu, nggak nyampe-nyampe. Nah itu kadang mereka nggak punya akses nih ke tim last mile gitu. Nah jadi ini pengetahuan umum aja, intermezzo. Gitu. Jadi kalau misalkan mau nge-push pick up berarti ke tim first mile, kalau nge-push pengiriman berarti ke tim last mile. Gitu. Kalau misalkan amit-amit ada criss cross, ada cross label kawan-kawan berarti ada kemungkinan nanti masalah itu ada di middle mile dari suatu ekspedisi. Oke, Everpro itu mainnya seperti apa? Di mana? Nah, Everpro itu kita sudah kerjasama PKS dan berarti integrasinya itu sudah otomatis. Nah, ketika ada user yang request pick up, itu kita sudah otomatis ngirim resi kita ke hub. Gitu, kita sudah ke hub. Nah, nanti dari hub tersebut tinggal di-assign ke kurir. Nah, kadang yang suka miss itu adalah waktu di hubnya itu belum di-assign ke kurir, entah kaptennya, entah plannernya dan kawan-kawan itu belum assign. Gitu. Nah, ini yang perlu nanti di-push. Gitu. Makanya nanti ketika dapat kontak kurir itu sebisa mungkin di-maintain, di-engage, diajak ngobrol, pokoknya di apa namanya kenalan lah. Gitu. Terus kalau misalnya ada late pick up itu bisa push ke kita. Jadi kalau push ke kita itu nanti biasanya dari pusat dulu, baru cari hub-nya mana gitu. Jadi itu kita tidak punya visibility hub mana anggotanya siapa aja. Jadi kita
nunggu feedback dari pusat. Makanya alangkah baiknya kakak nanti punya kotak kurirnya gitu. Nah, kalau untuk pick up, kalau misalnya paketnya lebih dari 10 hari, kabarin ke kita, nanti kita jadikan suatu kayak prioritas pick up gitu. Tapi kalau misalnya paketnya masih di bawah 10 hari, 10 hari, 10 paket per hari, itu nanti bisa bikin resi pick up gitu. Tapi kalau misalkan nggak ke pick up, nanti bisa di drop aja ke agen terdekat. Contohnya kayak ID Express, itu bisa ke Alfamart gitu, bisa ke Alfamart. Nanti bilang aja apa menu PPOB itu namanya oksigen. Itu namanya oksigen, nanti bisa mereka nge-scan paket ID Express. Nah, kalau misalkan tetap mau nge-pick up, jadi nanti saranku di testing dulu gitu kayak trial order dengan resi dummy gitu. Jadi nanti trial order dulu dengan resi dummy-nya, terus apa namanya tunggu sampai kurir itu nanti datang atau misalkan menghubungi ya nge-WA, nanti simpan nomor kurir gitu. Nanti order yang dummy tadi itu bisa di-cancel dulu. Nanti baru kabarin, oh nanti ke depannya aku akan kontak Mas ya pada ada resi. Jadi apa namanya kalau misalnya ada satu resi pun nanti bisa info ke kita kalau ada dummy. Itu ya. Oke, yang penting ini jaga engagement sama kurir pickup gitu karena kurir pickup itu tetap salah satu partner lah, partnernya teman-teman seller yang memastikan dia tuh bisa ngejalanin paket itu sampai ke penerima gitu. Jangan lupa diajak kopi sesekali lah. Oke, wajibkah isi dimensi dan harga barang? Oke, sebentar aku cek dulu. Oke, wajibnya isi dimensi dan harga barang ini yang perlu kita sampaikan ulang karena cukup penting. Takutnya apa? Takutnya ada yang paket atau SKU-nya itu cukup besar dan apa namanya? Takutnya kalau misalnya tidak mengisi dimensi itu berbeda hitungannya dan akhirnya jadi sisi ongkir. Nah, kita antisipasi itu. Jadi kalau misalkan paket-paket dari kakak-kakak semua ada yang SKU-nya agak besar, dipegang satu tangan aja agak susah ya. Itu salah satu gampangnya lah acuannya. Itu nanti kakak bisa isi P kali L kali T-nya. Itu dimensinya berapa, berat bersihnya berapa. Nanti sistem kita akan otomatis menghitungkan volumenya berapa. Karena apa? Karena ada beberapa ekspedisi yang pembagi volumenya itu 4.000, 5.000, dan 6.000. Gitu. Jadi daripada hitung manual, sistem kita sudah di-setting di belakang. Jadi waktu milih misalnya milih AliExpress berarti pembagian 4.000. Kita memilih JNE berarti pembagian 6.000. Itu udah kita setting otomatis. Gitu. Jadi penting kalau misalnya paketnya ukurannya sudah susah dipegang satu tangan, diisi P kali L kali T-nya. Oke, sama berat bersihnya. Biar nanti sistem kita akan ngitungin kena volume apa kena berat bersih. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, bagaimana ketentuan asuransi dan return to shipper? Jadi asuransi itu kayak gimana sih yang ada di Everpro? Nah, asuransi itu kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa di pause. Jadi saranku kalau misalkan paket itu di atas 300.000 nilainya, asuransikan aja gitu. Karena nanti apa namanya tidak ada suatu klaim itu bisa di potensi nilai klaim itu bisa seharga barang gitu. Jadi mengurangilah. Takutnya apa kalau misalkan tidak diasuransikan penggantinya itu adalah 10 kali ongkir atau harga barang dilihat dari nilai terkecil. Maksimal pun juga 1 juta. Jadi kalau misalkan paketnya 5 juta, 10 juta atau ya 500.000 pun kalau misalkan itu takutnya kirimnya ke Jakarta, Jakarta ke Jakarta 5.000 ternyata paketnya harga 500.000, amit-amit hilang gitu. Berarti kan kita harus mengganti atau nilai barang itu seharusnya 500.000 kan. Tapi kalau misalkan tidak diasuransikan hanya digantikan misalkan ongkirnya 10.000 itu digantikan cuma 100.000 gitu. Nah, itu yang kita perlu antisipasi gitu. Jadi ini perlu jadi perhatian kalau misalnya acuannya 300.000 ke atas, udah asuransiin aja. Kalau misalnya non COD, gimana Mas? Kalau nggak non COD dan non asuransi, kami sarankan isi harganya itu di atas 500.000 atau 1 juta. Kenapa? Walaupun harga barangnya misalkan 100.000 atau 50.000, takutnya kakak apa user itu inputnya agak apa namanya nggak ngeh gitu. Oh ternyata barangnya itu 10.000 diisi harga barangnya 10.000 tapi ternyata harga barangnya 500.000 atau misalnya 50.000 lah gitu. Daripada apa namanya daripada
bingung, mending kalau non COD dan non asuransi isi aja 500.000 sampai 1 juta. Jadi nanti nilai penggantiannya akan langsung ke 10 kali ongkir acuannya. Jadi nggak ke harga barang lagi. Gitu. Biasanya nanti akan ada minta semacam kayak invoice gitu ekspedisinya. Oke, RTS. Ada ekspedisi apa aja Mas yang kena RTS atau kena biaya retur lah gitu. Nah ini JNT Express itu kena biaya retur. Kalau misalkan JNE itu yang luar Jawa aja yang kena biaya retur. Yang lainnya itu gratis biaya returnya gitu. Jadi apa namanya kalau misalnya jadi retur itu nanti biaya ongkirnya akan kita deduct langsung secara otomatis ke My Balance gitu. Tipsnya biar tidak jadi retur, pastikan alamat itu lengkap gitu. Kalau misalkan tidak ada nomor rumah, contohnya kayak ke desa apa, ke dusun apa, itu tuliskan aja minta alamat patokan yang jelas. Dekat rumah Pak RT siapa, dekat masjid apa, dekat sekolah apa misalkan. Itu cukup ngebantu teman-teman dari kurir soalnya. Kecuali bayangin kalau misalkan cuma dapat alamat dusun dusun 3 Pondok Bambu, Kecamatan Ulir misalkan. Itu kan kalau misalkan desanya itu radius desanya 2 kilo, kurir kan juga pasti agak ini ya pusing nyarinya gitu. Jadi sebisa mungkin tambahkan patokan kalau misalkan alamatnya itu tidak ada nomor rumah, cuman RT RW itu kasih patokannya. Oke, kalau metode COD, nah itu pastikan penerima itu sudah confirm akan bisa bayar nanti. Gitu. Nanti bisa dibantu juga diingatkan pakai CRM. Oke, nah kalau misalnya nanti mau lihat dashboard Everpro, bisa next ke video yang selanjutnya. Kita ada beberapa part, ada yang 1 sampai 7 kalau nggak salah. Nanti ada subfokusnya juga. Nanti bisa cek di playlist kita. Gitu aja biar nggak jadi satu video. Oke, nah kalau mau explore mandiri, nah ini ada YouTube-nya. Terus nanti kalau mau konsultasi nanti bisa ke timku dari tim akuisisi atau tim expansion, namanya Mas Rijal. Ini bisa di-scan aja. Oke, sip. Thank you untuk waktunya. Cukup panjang ya, ada 30 menitan. Nanti bisa di-skip-skip aja kalau misalnya apa namanya perlu dibalik loop back lagi. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga Everpro bisa membantu dan kita bisa kolaborasi terus ke depannya. Thank you waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.